Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakun Hanif dari kelas A3 Sistem Informasi dengan NIM 250180094. Di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat dengan bahasa pemrograman Python yang berbasis CRUD, create, read, update, and delete dengan GUI Tkinter yang berjudulkan Sistem Pendataan Pembalap F1. Dibuatnya program ini untuk mempermudah proses pendataan pembalap Formula One. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa menambah, mengubah, dan menghapus data pembalap secara praktis tanpa harus mengedit file manual. Lalu kita masuk ke codingannya. Pertama, di bagian yang paling atas program, saya mengimport modul yang dibutuhkan. Import Tkinter STK. Baris ini artinya saya memakai library Tkinter untuk membuat GUI untuk komponen dengan tampilan yang modern dan message box untuk penampilan pop-up peringatan dan informasi. Lalu saya membuat list kosong. List data pembalap ini akan digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh data pembalap selama program berjalan. Lalu kita masuk ke fungsi tambah data. Di dalam fungsi tambah data, saya mengambil nilai dari masing-masing entry input. Di antaranya ada entry nama, entry tim, entry negara, entry nomor, dan entry debut. Dengan metode get dipakai untuk membaca teks yang diketik oleh pengguna. Lalu di bagian ini melakukan validasi. Kondisi if not mengecek apakah ada salah satu field yang kosong. Kalau ada yang kosong, program menampilkan pesan peringatan dan langsung return. Jadinya data tidak jadi disimpan. Lalu di bagian data pembalap event, jika semua input terisi, data dimasukkan ke list data pembalap dalam bentuk dictionary dengan kunci nama, tim, negara, nomor, dan debut. Jadi tiap pembalap disimpan sebagai satu objek dictionary. Setelah itu, saya memanggil refresh table untuk memperbarui tampilan table, clear entry untuk mengosongkan kotak input, dan menampilkan pesan info bahwa proses penambahan data berhasil. Lalu di sini ada fungsi clear entry. Fungsi ini bertugas menghapus isi semua input dengan metode delete, berarti menghapus teks mulai dari indeks pertama sampai akhir untuk setiap entry-nya. Fungsi ini dipakai setelah tambah, update, dan hapus, supaya form kembali kosong. Kemudian kita masuk ke fungsi refresh table. Pertama, semua baris yang ada di tree view dihapus satu persatu. Dengan trigger children mengembalikan daftar ID baris yang sedang tampil. Setelah dikosongkan, tabel diisi ulang dengan data dari list data pembalap. Fungsi enumerate memberi indeks i yang dipakai sebagai ii di baris di tree view. Jadi indeks list dan baris di tabel tetap sinkron. Lalu kita masuk di fungsi pilih data. Fungsi ini terhubung ke klik pada tabel dengan tree focus mengambil ID baris yang sedang dipilih. Kalau tidak ada baris yang dipilih, fungsi langsung berhenti. Lalu di baris ini mengambil semua nilai kolom dari baris yang dipilih dalam bentuk tabel. Setelah form dikosongkan, step entry diisi kembali dengan data dari tabel. Dengan begitu, pengguna bisa mengedit data yang sudah ada dengan mudah. Lalu di sini ada fungsi update data. Pertama, saya cek apakah ada baris yang sedang dipilih. Kalau tidak ada, program menampilkan peringatan. Karena sebelumnya id baris diisi dengan index list, di sini saya cukup mengubah select menjadi integer untuk mendapatkan indeks data di data pembalap. Baris ini mengganti isi dictionary pada posisi indeks dengan data baru yang diambil lagi dari input form. Jadi nilai delay benar-benar diperbarui mengikuti input usernya. Setelah itu, tabel diperbarui, form dikosongkan, dan pesan sukses ditampilkan. Lalu kemudian di sini ada fungsi hapus data, sama seperti update. Fungsi hapus mengecek dulu apakah ada baris yang dipilih. Indeks baris yang dipilih diubah menjadi integer, lalu elemen pada posisi tersebut dihapus dari list data pembalap dengan del. Tabel di-refresh lagi, form dikosongkan, dan muncul pesan bahwa data berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke bagian GUI utamanya. Di sini saya membuat window utama aplikasi, memberi judul, mengatur ukuran jendela, dan memberi warna background. Lalu di bagian styling ini mengatur tema dan tampilan komponen seperti font, warna label, warna header table, serta warna teks dan background tree view. Pengaturan ini yang membuat tampilan program jadi konsisten dan lebih rapi. Kemudian di sini ada main frame, form frame, dan table frame untuk membagi area kiri dan kanan.
TTK label, dan TTK entry untuk membuat input nama, tim, negara, nomor, dan debut. TTK button yang masing-masing dihubungkan ke fungsi tambah data, update data, hapus data, dan clear entry. TTK review yang diset dengan kolom, nama, tim, negara, nomor, debut. Lalu di bin ke pilih data. Lalu di baris ini, artinya setiap kali mouse dilepas setelah klik di tabel, fungsi pilih data akan dijalankan. Lalu yang terakhir, baris ini menjalankan event loop tkinter sehingga jendela aplikasi tetap aktif dan bisa merespon input dari pengguna. Lalu kita masuk ke output. Dari codingan sebelumnya, program ini menggunakan tema clam dari TTK. Style komponen diatur agar tampilan konsisten. Misalnya, label menggunakan font Arial dengan background gelap. Header table diberi warna hijau Tosca dengan teks putih agar judul kolom lebih menonjol. Teks di dalam tabel menggunakan warna abu muda di atas background gelap. Tombol CRUD diberi warna yang berbeda, hijau untuk tambah, kuning untuk update, merah untuk hapus, dan warna standar untuk clear. Jadi pengaturan warna ini membantu pengguna lebih cepat membedakan fungsi masing-masing tombol dan membuat tampilan lebih menarik. Cara kerja singkat saat digunakan program ini adalah sebagai berikut. Pengguna mengisi data pembalap pada form di sebelah kiri. Menekan tombol tambah, data akan dicek dan dimasukkan ke list, lalu langsung muncul di tabel sebelah kanan. Jika pengguna ingin mengedit data, pengguna cukup klik salah satu baris pada tabel, datanya otomatis akan muncul di form sebelah kiri. Pengguna bisa mengubah isi, lalu menekan tombol update. Jika pengguna ingin menghapus data pada tabel sebelah kanan, pilih salah satu baris yang ada di tabel sebelah kanan, lalu datanya akan muncul di form sebelah kiri. Kemudian, pengguna bisa mengklik tombol hapus, data yang dari sebelah kanan otomatis akan hilang. Lalu tombol clear bisa digunakan kapan saja untuk mengosongkan form yang ada di sebelah kiri. Dengan alur ini, seluruh operasi CRUD bisa dilakukan langsung dari satu jendela aplikasi. Sebagai penutup, program sistem pendataan pembalap F1 ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan Python dan tkinter untuk membuat aplikasi desktop sederhana dengan fitur CRUD dan tampilan yang cukup user-friendly. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.